Oke, dulur-dulur dimanapun berada, ya jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Ya, apalagi pencinta hewan ya, ternakan kayak gitu. Insya Allah lah, nanti kita lebih kupas tuntas untuk melestarikan, mengajarkan seni peternakan. Luar biasa ya. Selamat makin ya. Yahoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur dimanapun berada. Nih alhamdulillah kita ada seorang yang super hero hebat ya, luar biasa dalam mengajarkan seni leluhur. Seni leluhur itu bukan dari tari juga ya, ada juga dalam segi bidang peternakan. Ini beliau nih, nanti kita tanya-tanya ya bidang ahli beliau ini ya. Nih Pak Taufik ya, alhamdulillah beliau luar biasa membangun sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Ini potensi yang bagus juga ya. Jadi untuk anak-anak muda dulur-dulur dimanapun berada, ini semangatnya 3S 4K ya. Jadi dalam mengajarkan, melestarikan seni leluhur dalam bidang peternakan. Keren ya. Jadi kita belajar banyak dari beliau di bidang peternakan ya. Jadi kita tanya-tanya profil beliau. Nanti ini langsung memperkenalkan diri kepada dulur-dulur yang ada di mana saja. Silakan untuk Pak TM perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malu kedatangan tamu istimewa. Bukan istimewa sama ini kondisinya ya, mohon maaf ya, berhubung namanya peternakan juga ya, namanya peternakan pasti agak berantakan. Tapi ya itulah, sekarang itu agak susah, memang sangat susah cari orang muda untuk berkotor-kotor aslinya. Iya. Justru itulah sebenarnya peternakan kita. Nah tadi mungkin ini segala perkenalan. Jadi nama saya Taufik. Saya dulu kan kuliah di FISIP ya. Tapi tiba-tiba sekarang mendalami peternakan ya, mungkin udah takdir Allahnya. Saya juga nggak nyangka. Jadi dulu pernah kerja di Libanon 1 tahun ya sebagai staf KBRI. Tapi akhirnya ya saya sekarang mengelola peternakan di sini. Alhamdulillah gitu. Jadi saya juga sebenarnya pengen jadi menginspirasi anak-anak muda untuk ayolah kita kembali ke kampung. Kalau semua kerja ke kota, yang membangun kampung siapa? Ya, yang membangun kampung siapa? Ya. Dari desa menuju kota ya. Itulah. Karena orang kota butuh orang desa ya, di perkampungan. Beras dari mana datangnya ya, padi. Terus itu bahan-bahan dasar seperti yang lain itu dari perkampungan. Jadi kalau nggak ada orang kampung, orang kota nggak bisa makan. Ini juga kita lokasinya di Cikadongdong ya, Desa Sukahaji ya. Jadi memang saya juga visi kedepannya itu kita akan menjadi kelompok percontohan ya. Karena memang selama ini anak muda mau berguru, mau nanya ke peternakan, Pak kita mau berguru domba ya, hampir nggak ada. Karena ya itu dia, karena sekarang itu orang-orang enggan untuk bawa-bawaan kotor-kotoran gitu. Oleh karena itu ini sebenarnya tantangan bagi generasi muda untuk bagaimana kita mandiri pangan ya. Yeah. Karena maaf, Indonesia negara agraris tapi kok kita importir kedelai terbesar dunia. Yeah. Kita beras masih impor, sapi masih impor. Nah harusnya anak muda itu terjun ke bawah supaya kita nggak banyak impor. Dari kita untuk kita ya. Jangan lewat ke negara orang lain dibalik lagi ke kita. Nah itu kan yang untuk negara orang lain. Nah kalau bisa dari dalam negeri kita makmurkan ya. Kita minimal dari desa dulu lah, dari perkampungan dulu lah. Insyaallah. Potensi yang ada itu dari perkampungan ini luar biasa. Banyak potensi alam yang alami, masih perawan. Itu yang harus kita kembangkan. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang dapat kita kembangkan di perkampungan supaya lebih bermanfaat buat masyarakat sekitar. Betul. Contohnya ini, insya Allah ini kedepannya ya, ini luar biasa ini. Nanti kita cross check ya. Walaupun kata Pak TM ini lokasinya katanya berantakan, tapi menurut saya ini alami, bagus ya, keren itu. Ini bisa membangun seperti ini udah luar biasa ya. Saya juga ada rencana nanti bersama rekan Selut akan mencoba bikin wahana edukasi seni budaya itu Kampung Selut ya. Insyaallah nanti Kampung Selut akan berada di Ciamis Ciurbeti ya, di Primadona lah insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti juga saya harapkan nanti di dalamnya itu kan segala macam ya insyaallah. Ada budayanya, ada peternakannya, ada pertaniannya, ada kampung buah-buahan segala macam. Makanya saya nih menggandeng beliau ini ya, supaya bergabung di Selut. Nanti di Kampung Selut itu ada peternakannya juga, nanti arahan-arahan masukan juga nanti buat masyarakat, buat kelompok tani peternakan di sana ya, di Kampung Selut nantinya ya. Insya Allah lah nanti Kampung Selut di konten-konten berikutnya. Sekarang kita di
edukasi beliau ini ya luar biasa. Dan memang juga sebenarnya gini kan Kang Suli ya, sebenarnya kan masalah peternakan itu dalam hal pemasaran juga. Karena itulah saya sangat sedih ya. Kita contoh kecil misalnya, saya kemarin pas muncul saya kritik juga. Kita ini negara importer terbesar terigu dunia. Terigu kan dari luar negeri. Sementara kita ini singkong kan banyak. Maaf singkong saya sedih banget sebagai peternak. Singkong itu sekarang kalau susah 1.000 perak per kilo. Kenapa? Karena rakyatnya nggak mau makan singkong, punya gengsi. Ya kan? Kenapa misalnya pemerintah atau misalnya masyarakat tidak menggalakkan ayo kita beli singkong kan, jangan makan roti itu kan terigunya impor. Justru singkong enak loh. Nah Itu seni leluhur juga itu ya. Makanya. Jadi, singkong, ubi. Nah, dulu ya kalau ABG zaman dulu ya, termasuk orang tua saya kan. Dulu kan namanya ngaliwat ya. Nah, ngaliwat dulu sama jengkol, pete, asin. Tapi sekarang apa? Ada di restoran-restoran loh. Terus contohnya yang nggak kita yang kenal ya, Astep Strawberry itu kan menyediakan pete, jengkol, ya, asin itu kan. Jadi kok kita kebiasaan kita di kampung ada di restoran. Nah, itu kan itu luar biasa. Dan orang-orang wisatawan juga itu suka ya. Makanya kita jangan malu lah. Kita harus yang ada di potensi yang ada di perkampungan kita perkenalkan. Perkenalkan. Ini anak kampung juga luar biasa berkarya. Betul. Dan lebih saya gini ya, saya mudah-mudahan memang sih kadang-kadang gini ya, sedikit curhat dengan para pemirsa. Jadi kadang-kadang memang anak muda tuh harus bermimpi besar Kang Suli ya. Iya. Jadi nggak boleh Punya mimpi. Saya emang gini, nggak boleh harus bermimpi setinggi langit tertinggi. Iya. Bahkan mimpi saya itu gini. Memang dulu pun banyak yang mencemooh, tapi alhamdulillah. Ini saya bukan ini ya. Alhamdulillah di sini sudah sering temu Kang Suli. Alhamdulillah tamu istimewa, ada Pak Camat ke sini. Ada dari Koramil sekarang dari Karang Taruna. Ya alhamdulillah memang kita untuk jadi contoh untuk memotivasi anak muda gitu, Pak. Dan mimpi saya ya, Lembang itu akan kita bawa ke sini ke Cirebon. Iya. Karena di sini kan banyak potensi. Alamnya luas, kemudian masalah peternakan segala macam kan kita juga nggak kalah dengan Lembang. Iya. Apalagi di lokasi Cirebon itu kan di jalan nasional. Iya. Ya kan kita jadi jalan nasional cuma 2 kilo cuma 1 kilo. Insya Allah. Jadi intinya Cirebon itu jadi percontohan. Jadi orang penasaran, kepo. Oh ini semuanya ada di Cirebon ya. Mau kita nyari sapi yang terbaik, nyari makanan olahan terbaik, ada di Cirebon. Nah itu kita buktikan dari sini ya, insya Allah. Kenapa? Sumber daya alamnya itu menunjang, potensinya banget. Betul. Alamnya nggak kalah sama Lembang juga. Karena kalau kita ini ya sekarang Lembang udah terkenal. Kenapa? Dulu kan masyarakatnya berjuang. Berjuang. Tanah juga dulunya berapa lah per meter sekarang melihat aja berapa ya. Dan yang kedua juga gini, lokasi Cirebon itu kan sangat dekat ya, dekat dengan Tasik, dekat dengan Ciamis. Jadi dua kota ini insya Allah banyak pengunjung. Kecuali misalkan daerah jauh dari Ciamis dari Tasik, mungkin ini kan potensi besar nih. Bahkan kalau pemirsa sendiri tahu mungkin ya banyak wisatawan di Cirebon itu dari Tasik kan banyak. Ada yang sepedahan segala macam. Jadi kita juga menargetkan agar nanti banyak orang-orang Tasik ya ke sini, karena ya Cirebon itu jarang juga ya kita wisata edukasi seperti apa ya, cara peternakan. Itu juga rencana nih Pak Taufik ini luar biasa yang saya tadi cermati. Jadi beliau ini nanti akan bikin sebuah wisata edukasi domba ya. Nanti ada juga perpustakaannya gitu, bisa baca-baca caranya peternakannya. Jadi bisa nanti para wisatawan juga bisa ngasih makan men kayak gitu kan, itu luar biasa ya, kayak domba dan sebagainya. Nanti kita lihat ya nanti ini men-mennya ini ya. Dan gini ya, intinya gini bagi saya pemirsa ya, yang penting itu niat tulus, kalau niat baik membangun desa, insya Allah Allah juga marangkeun. Kalau semua orang ngedukung, mau camat, mau bupati, mau siapapun, masyarakat pun alhamdulillah. Ketika niat sungguh-sungguh untuk memajukan lembur, alhamdulillah di sini meskipun saya jauh dari perkampungan tapi di sini peternakan aman. Karena apa? Karena saya itu bagus. Ya saya nggak niat segala macam. Insya Allah teman-teman pun kalau punya niat baik bangun lembur, insya Allah Allah meresahkan. Ya kan mesti masyarakat ngedukung. Makanya ayo bagi anak muda kita bangun lembur sama-sama. Lembur itu lain kuban tuh maju harus kurang keneh. Terus. Nah gitu terus ya. Nanti biar lebih semangat lagi ya, doakan ya. Saya juga ini nanti di kampung Selo juga nanti kita akan bikin kelompok peternakan nanti. Kita belajar dulu ilmunya dari ini Pak Taufik ya. Terus ini izin Pak Taufik nanti kedepannya bisa bantu ya mungkin. Amin, pasti di wisata kampung Selo dan ya peternakan juga masyarakat biar mengelola juga nanti ilmu-ilmunya ya. Justru kan memang sebenarnya gini ya Kang Sri, memang masalah peternakan itu sangat membantu dalam COVID ini. Mohon maaf kalau namanya industri kan pabrik pasti di PHK, tapi kan masalah peternakan itu berjalan terus. Bahkan peternakan ini menyumbang perekonomian negara
negara yang cukup besar. Karena apa ya? Karena nggak terpengaruh corona ya kan. Pertanian peternakan oleh karena itu ayolah puntennya enak lagi kondisi lemah, industri banyak di PHK, ayolah anak-anak muda kita beternak, kita ngarit, ya harus kita semangat macul. anak muda, jangan kalah dong. Kita ngarit, kita macul, ini apa membangun seni warisan budaya leluhur kita harus pertahankan, harus ajarkan, kita gemakan ke dunia. Ini loh, betul saya. Ini loh Indonesia, ini loh anak kampung yang luar biasa, sukses itulah ya. Itulah. Nah, insya Allah nanti kita jangan bicara kayak gini, aku nganggur, jangan bicara nganggur. Itu tergantung kitanya. Kalau malas ya iya, jangan malas. Makanya potensi yang ada di lingkungan kita gali, kita perkenalkan aja. Mas sekarang kan ada HP canggih kan, udah HP harga 600.000 juga, kita bisa melihat dunia, bisa memperkenalkan kita kepada dunia. Nah, betul. Seperti ini kan kita bisa memperkenalkan juga ya, lewat media kayak gini kan. Alhamdulillah. Nah, itu harus nanti kita manfaatkan sebisa mungkin hal-hal yang sekira bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain ya. Nah, itu seperti inilah namanya kan di komunitas lu itu seni leluhur jeung duduluran ya, jadi seni leluhur itu banyak ya. Contohnya seni leluhur apa aja yang kami saya sering konten itu seni pedalangan ya. Kan di Cirebon itu jarang ada dalang. Ternyata saya jalan-jalan sisir-sisir, main-main, informasi ternyata ada yang berbakat. Ya ternyata Dika Ajeng Wiraswada itu beliau luar biasa. Ini Dika itu masih duduk di kelas 2 SMP tapi luar biasa, prestasinya luar biasa. Ternyata selain Dika juga ada Kendang Cilik yang berbakat. Ya, terima kasih nih kepada dinas yang di Ciamis nih, Pak Haji dan Pak Budi juga ya, dan leleannya sudah meminjamkan satu set gamelan nih anak-anak dari komunitas Lun ya. Dika dan teman-temannya bermain terus tiap malam minggu ya, semangat luar biasa ya. Betul. Ada di konten sebelumnya itu. Nah, itu salah satunya Pak TF di Solo itu komitmen konsisten ya, mengembangkan seni leluhur yang ada, termasuk ini juga seni leluhur ya. Jadi anak muda itu harus belajar cara ternak. Cara ternaknya seperti apa, nanti ada ahlinya nih. Beliau juga belajar ya. Saya juga nggak terlambat belajar, saya juga mau belajar sama ya, karena manusia itu kan punya bidang ahli masing-masing. Tapi saya bukan bidang ahli di peternakan, tapi kalau mau belajar insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, saya juga belajar ke beliau ya, saling sharing ya, betul. Karena memang juga kan Kang Musli ya, jadi justru itu kita bicara masalah seni leluhur sebenarnya gini, dulu kita itu nggak pernah impor beras kita swasembada. Karena apa? Leluhur kita tuh dulu suka nyangkul, suka ngarit, tapi mohon maaf sekarang sudah luntur. Orang anak muda sekarang sudah gengsi, gengsi macul, gengsi ngarit. Akibatnya apa? Akibatnya kita impor terus kan? Karena anak mudanya nggak mau jadi petani peternak. Nah, oleh karena itu, ayolah kita bangga dengan daerah kita sendiri, ya kan? Kita bangga dengan leluhur kita sendiri bahwa negara gitu tuh negara agraris. Kita harusnya malu sebagai negara subur ini tapi masih impor. Karena apa? Ya itu dia. Salah satunya karena anak mudanya nggak mau masuk, nggak mau ngarit. Oleh coba kalau sekarang tiap anak muda misalnya punya domba 3 ekor lah gitu kan, berapa juta itu yang lapangan kerja yang terbuka kan gitu. Itu lapangan kerja bisa terbuka ya makanya. Nah oleh karena itu juga ayo anak muda, daripada ngarit itu kan olahraga ya, kita gerakan sehat, terus kita juga semangat ya kan, kerja dapat untung dari hasil ternak ya. Oleh karena itu ayo kita sama-sama peternakan, insya Allah kalau kita niat ibadah, niat ngamatkeun lembur, Allah juga marang ke masyarakat ngedukung, camat ngedukung, bupati ngedukung, terus kan Usli. Amin. Terus Kang Usli juga, kan Usli niat baik ngamajukeun seni duduran banyak yang mendukung kan? Ya alhamdulillah. Intinya kan semuanya niat baik. Kalau kita niat baik, niat maju ya pastilah moal duit ka ieu pasti berhasil lah Kang Usli gitu ya. Nah itu dulu ya, alhamdulillah. Jadi jadikan motivasi semangat buat dulu sekalian dimanapun, apalagi yang masih muda-muda ya. Nah jadi harus selalu semangat, 3S 4K kata Kiowan mah, 3S 4K ya. Gelombang karya, gelombang duduluran, gali terus ya. Harus tetap semangat. Nah biar gak penasaran dulu nanti kita sedikit main-main. Nanti untuk konten selanjutnya nanti ada dalang cilik kesini ya. Amin. Bawa wayang cepotnya nanti ya, lebih seru lagi nanti ya. Nanti ini mah mengulas sedikit aja biar lebih semangat. Di hasil gelombang karya ini, Pak TM ini luar biasa. Nanti kita lihat ini apa namanya, ternak-ternak beliau ya, cara-caranya seperti apa. Ini masih katanya alami tapi luar biasa. Beliau apa namanya,
membangun sendiri ini dari nol dari nol ini. dengan uang sendiri tanpa bantuan dari manapun. Keren itu harus jadi motivasi semangat ya. Oke, biar gak lama-lama kita cek langsung ke lokasi. Oke. Siap. Nah, kedulur selut, ini dia Pak Tem. Ya silakan Pak Topik. Ini Ya, untuk terima kasih. Jadi memang kan seperti tadi dibilang bahwa anak muda itu harus punya mimpi besar ya. Jadi insya Allah mungkin mimpi besar saya kita akan bangun wisata peternakan di sini dan wisata petik buah. Jadi insya Allah mungkin nanti di sini ada lahan kosong, kita akan bikin taman buah kampung durian ya. Nah, luar biasa nih Dursul. Ini taman buah dari sini. Insya Allah ya. Wisata edukasi nih. Ya. Nah ini kedua peternakan kami di sini. Ya. Nah ini pakan ampas tahu sebagai suplemen taman gizi. Ya. Nah ini kita gambar kan. Nah ini hasil karya siapa ini Pak Tem? Ini kasih oleh teman saya. Oh luar biasa ini, keren ya. Supaya divariasi dikit. Nah. Ya. Jadi kita juga teman-teman pemirsa ini peternakan terintegrasi, artinya apa? Selama ini kan kotoran itu kan sering dibuang ke sungai ya, ya. Tapi kita manfaatkan apa? Ini ditanam untuk pupuk ini pakan domba. Oh itu pakan domba ya? Luar biasa. Pakan domba ini semua. Jadi ngambil langsung di sini ya pakannya, luar biasa. Keren nih. Lihat. Ini juga karena berhubung belum ada pagar, jadi sebenarnya sering kita liarkan di sini ya makan, tapi karena berhubung pagarnya sering ditubruk. Akhirnya ya kita kandangkan dulu di sini. Oh, jadi sama itu ya pagarnya tuh. Sama ban ya. Jadi rencananya kita akan bikin taman wisata kayak di sini ada kandang kelinci ya. Kandang kalkun, terus kandang ayam hias segala macam ayam kalkun ini kandangnya mohon maaf pemirsa ya. Masih rame juga tapi ya namanya juga masih pemula lah. Ya, pemula ya masih dikembangkan ya, tapi ini udah luar biasa nih. Nah, nanti kita juga di sini akan dibangun kalusi saung. Ya. Isinya itu buku-buku peternakan, buku taman bacaan ya. Jadi anak-anak anak SD yang mau belajar mengenalkan teori di sini teorinya, di sini praktiknya gitu. Oh iya, wah luar biasa ini. Belum ada nih wisata edukasi seperti ini ya. Ini khusus peternakan nih. Oh, Dorsburg. Nah, ini alhamdulillah kita jumlah sekitar 20 ekor. Dan ini sudah beranak Kang Usli ya. Ada yang satu, ada yang dua ya kan. Nah, jadi domba itu kalau sudah dikawinkan, sudah hamil, dimasukin kandang sini. Nah, ini juga bagi teman-teman sedikit tips ya. Kalau nanti bikin kandang domba, jangan saling tempatnya misah. Kalau gini, pengalusi ini bagus karena nanti makannya rawong. Kalau sakotak kayak batur gitu kan berpisah tempat pakan itu ogohan, alim barang dahar. Iya. Kalau kayak gini karena padu sirah. Oh, perebutan ya. Growog. Tempat saya pun ini pun nggak ada pakan sisa. Kalau yang lain makan lusi ini tuh numpuk. Iya. Karena ogohan. Oh, gitu. Sistem kayak gitu kandangannya ya. Jadi aja teknisnya juga ini. Dari sini ada. Jadi perebutan. Bisi biakeun teh ya. Nah, tekniknya luar biasa ini ya. Kandang kawin ya. Jadi kalau setelah ini beranak, nanti kita bawa ke sini, kita kawinkan dengan ini yang jalu ini. Oh iya. Gitu. Jadi setelah nunggu sekian, mungkin sebulan 2 bulan, setelah kecil hamil, pisahkan ke dia dulu. Gitu. Gitu mungkin karena sini. Tapi mohon maaf nih, ini masih rame juga. Tapi insya Allah nanti mungkin kedepannya kita akan bikin kandang yang agak bagus di sana dari besi ya. Karena kalau dari kayu mah ya itu di daerah kalusi resikonya sering gampang rusak gitu. Iya. Luar biasa. Ini juga masih ada. Nah, jadi kotorannya itu kita olah ya Kang Musti, kita olah, kita awurkeun deui. Oh, ini ya yang kotoran itunya jadi buat gemuk ya. Lagi buat pakan dombanya lagi. Nah, jadi berputar. Iya, itu kan namanya terintegrasi. Jadi gagajahan di gemuk putih. Oh iya. Kalian gagajahan di parabkeun deui leres. Kalian pupuknya ini enggak ada yang dibuang. Percuma, dimanfaatkan kembali dulu ya. Ini dari hasil ini subur kayak gini dari hasil kotoran domba. Luar biasa ini. Ini untuk pakannya juga ini domba juga. Nah, ini ada penyaganya. Oh, ini luar biasa loh. Nah, ini kan harusnya tempat pengolahan pupuk organik ya, karena kemarin sudah ada yang beli. Ya. Jadi sekarang kosong. Nah, ini pun masih ada lahan ini kan lahan parabna. Di sini masih luas lahan ini parab domba. Jadi kita ngerit nggak jauh dari sini kan gampang. Ya. Jadi itu berputar, kotorannya dimakan oleh gagajahannya dimakan oleh domba. Gitu. Luar biasa. Dan ini pun insya Allah kedepannya juga kita akan tanami buah-buahan di sini ya. Ini tebu ya itu ya? Bukan, ya itu gagajahan kan. Oh gagajahan? Parab domba. Oh kayak tebu. Mantap. Gagajahan tuh. Kan cepetnya kalau rebut kayak gini makan lama ngaritnya. Kalau gede kayak gini makan cepet, beres langsung dapat sebungkut.
Mantap. Wah, ternyata ini juga udah ada kandang sapi, dulur-dulur. Keren ini, udah disiapkan kandangnya ya. Kandang sapi, tapi ya itulah masih rame juga kan. Tapi luar biasa ini udah disiapin kandangnya. Keren ini. Program rencana ke depannya nih. Mulai ditata dulur-dulur ya. Nanti kita di sini akan diratakan aslinya. Kayak rata ini juga masih bertahap. Dan ini makanya nggak kesalahan tuh namanya berantakan ya kayak gini. Tapi bagus ini. Ya masih bertahap lah, kita Iya. masih ngedayah di. Luar biasa halus ya. Kita akan usul insya Allah mengenai di dia teh. Karena pada malam kita mau bikin kolam kebalongannya. Kita akan panggil di sini. Kita akan isi dengan rusa. Dari mana? Dari Istana Bogor. Karena kemarin saya sudah minta ya ke Istana Bogor. Dikasih insya Allah asal untuk umum gitu kan, nggak untuk pribadi. Iya. Ini pun nanti kita akan bikin untuk kandang uncal di sini. Jadi di tanah diliarin. Oh, mantap tuh ya. Ya. Keren, nanti untuk dulur-dulur kalau mau lihat uncal bisa langsung ke sini. Ya, silakan saja. Tapi ya itu masih kan namanya gua kita minta proposal masih lama. Mudah-mudahan di ACC ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Nanti juga untuk Kampung Selo juga nanti minta bantuannya. Pastilah supaya ada rusa uncal gimana nih prosesnya ini dulur-dulur ya. Luar biasa ini. Nih, salut lah, luar biasa ini, keren. Ini dikelola. Dan ini juga oh ya satu lagi di sini di depan itu kita akan bikin tanaman hidroponik. Ya. Itu tanaman dari air paralon itu kan dari air. Jadi di sini di sebelah sana juga kita akan nanam sayuran organik. Jadi itu tanpa kimia, murni dari kotoran kambing pupuknya. Wah, luar biasa. Insya Allah, tapi ini kan nanti juga ke depannya si pupuk paning itu bisa dijual belikan ke masyarakat dalam bentuk yang lebih praktis ya. Yes, betul. Nah, biar bisa juga di online, jual online. Dan kedepannya terakhir ini tambahan, jadi selain domba ini kan domba pedaging ya, itu juga kita akan ngingu kambing perah kan asli. Ya. Kambing perah kan dia ada pil susunya, ya kan. Tapi memang kambing perah itu harus rumit, harus bersih, harus ada kulkas. Jadi ini belum ada listrik. Jadi insya Allah nanti kalau sudah ada listrik, mungkin kita akan kambing perah di sini lah, supaya nanti pengunjung itu bisa minum susu kambing juga di sini. Ini udah ada itu tuh, yang di sini juga udah ada tuh, keren. Belum, ya kabalah nggak asli. Ya. Bisa di sini ya tuh. Lagi. Siap. Mantap loh nih. Tuh pintu masuk udah mantap nih. Tinggal ini baru 20% lah. Nah ini kita gambar ini karena apa? Ini variasinya. Iya. Supaya anak-anak senang kan, anak-anak TK. Iya. Dan juga ini ambil nanti ke depan itu kalau ada bibitnya kita langsung tanam di sini. Karena kita juga kan lagi minta nih ke Camat, minta bibit buah-buahan di sini. Kita akan tanamin. Nah ini gambar-gambar binatang-binatang ya, kita juga kayak macam kebun binatang gitulah. Ya, ini keren nih. Belum di Cihaur Beti ya, belum ada nih wisata edukasi kayak seperti ini. Ini kalau udah prospek ini keren ini. Ya, mudah-mudahan. Yang ada di Cihaur Beti itu atau di Ciamis itu yang ada di sini sama di Kampung Selud lah. Mudah-mudahan. Insya Allah lah. Ya menurut ini terinspirasi juga ya. Ini alhamdulillah ini ada air alami, mata alami. Di sana juga masih lahan kosong sih. Ya, mantap nih. Di sini saya tulisan itu sana segagayan bukan untuk apa. Keren. Jadi ini. saling mengingatkan. Ya. Karena isinya juga enggak itu kan kayak itu. Nah. Tiap tahun puluhan triliun dana APBN dihabiskan untuk pupuk kimia. Ya, ini keren. Keren ini. Gitu. Ini luar biasa dulur-dulur. Ini kata-kata bijak ini sebagai penggerak, penggugah kita ya, pengingat ya. Karena nanti setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan akhirat. Nah itu kelak dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ini luar biasa beliau ini. Luar biasa, keren, salut.